Di akhir zaman, kata Rasulullah, saking sulitnya kehidupan umatku, uang menjadi tidak ada harganya. Ke depan, saya melihat dengan mata hati, dengan mata batin saya, dan semoga saja saya salah. Segala pujian kita dan syukur kita hanyalah untuk Allah setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya. Ujian demi ujian yang terasa hari ini semakin rapat, padat, tumpang tindih melanda kita dan negeri kita yang tercinta, itu tetap tidak seimbang dan bahkan jauh kalah dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan mampu menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kita, marilah kita haturkan untuk asyraful anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Ada 3 hal atau 3 poin yang akan kita sampaikan di subuh hari menjelang Ramadan ini. Yang pertama, alhamdulillah, saya sekarang sudah fokus tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan kita sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan Yayasan Al-Hufaz. Sebelum masuk poin kedua, itu isi pengajian kita, ya, salam cinta dari Ramadan. Saya berharap pagi hari ini kita awali dulu poin yang pertama, kita tuntaskan sehingga ringan beban kita. Setelah itu kita ngaji. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita awali dari ini dulu. Kita sambut doanya 2 malaikat. Kata Rasulullah, tidaklah setiap subuh melainkan 2 malaikat datang, turun dari langit untuk setiap muslim. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan falafa. Doa malaikat yang pertama, ya Allah, jika ia berinfak untuk agamamu hari ini, maka terimalah infaknya ya Allah, dan ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Sementara yang lain berdoa, doa malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, a'ti munsikan talafan. Ya Allah, bila dia tahan hartanya hari ini untuk agamamu, maka binasakan hartanya ya Allah. Ini doa 2 malaikat. Jadi pagi hari subuh ini kita sambut doa malaikat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengganti yang kita keluarkan, memberkahi yang di tangan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemberatan timbangan amal soleh kita. Plus, wujudnya masjid ini akan menjadikan amal soleh kita bersambung sampai kita meninggal dunia. Bahkan sampai hari kiamat insyaAllah ta'ala. Sadaqatun jariyah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Poin pertama kita anggap selesai dulu. Sekarang kita masuk poin kedua. Ya Allah, wahai kaum muslimin, kita ditakdirkan Allah bertemu dengan Ramadan akhir zaman. Setuju, Pak? Sebutannya Ramadan akhir zaman. Ada apa dengan Ramadan akhir zaman? Tidak senyaman Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sementara syahid itu yang paling dirindukan oleh setiap orang beriman. Betul, Pak? Kenapa? Orang syahid tidak akan ada urusan di alam kubur. Allahu Akbar. Orang syahid tidak ada urusan di alam kubur. Orang syahid paling pertama dipersilakan masuk surga nanti. Masya Allah. Lalu apanya ditakutkan? Orang syahid dipermudah, sangat-sangat mudah urusannya di hari kiamat. Dan setiap orang pasti mati. Jadwal masing-masing kita itu sudah ada. Tanggalnya sudah ada. Penyebabnya saja yang beda-beda. Dan tanggal itu tidak akan digeser oleh Allah, Pak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan sanggup mempercepat kematian, dan mereka juga tidak akan sanggup menunda kematian. Jangan berhenti. Energi terbesar umat di akhir zaman adalah salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kamu teruslah minta tolong kepada Allah. Senjata kamu
adalah mengandalkan sabar dan sholat. Sementara sholat terkuat itu adalah berjamaah. Musuh-musuh Islam ingin melemahkan kita dengan menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari sholat berjamaah. Ya, ini yang mereka rencanakan, Pak. Maka kita jangan menari di balik genderannya musuh. Saya tak setuju, kita orang-orang beriman tak setuju. Kita tetap sholat, kita tetap berjamaah, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali kematian. Ya, tetap di masjid. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah. Ke depan saya melihat dengan mata hati, dengan mata batin saya, dan semoga saja saya salah, amin ya rabbal alamin. Keadaan kita mungkin sampai di puncak. Puncak apa? Puncak kesusahan hidup di dunia. Ya, puncak kesusahan. Kita akan mengalami kesusahan yang tumpang tindih, yang sangat padat dan banyak, bah. Susah secara ekonomi, susah secara kehidupan, susah secara makan minum, susah secara bahan bakar, susah secara harga-harga barang-barang, susah di awal dengan kesusahan keuangan. Ya, kita akan menemukan hadis-hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di akhir zaman, kata Rasulullah, saking sulitnya kehidupan umatku, uang menjadi tidak ada harganya. Kalaupun nanti Bapak ingin menyaksikan, Bapak ya ingatlah ceramah saya ini, Ibu, uang kertas kita, mau uang kertas rupiah, mau uang kertas yuan, mau uang kertas lira, mau uang kertas dolar, ringgit Singapura, apa saja uang kertasnya, menjadi tidak berharga pada saat itu, kata Rasulullah SAW. Harga-harga makanan pokok menjadi sangat mahal, sehingga seberapapun gaji orang terasa sangat kurang untuk menutupi kebutuhan utamanya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai kepada tingkat kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, seorang tetangga yang dulu bersahabat dengan tetangganya, demi berebutan makanan, hanya demi sepotong roti, kalau bahasa Indonesianya, hanya demi sesuap nasi, dia tega mendatangi tetangganya, merebutan sepotong roti itu, dan bahkan membunuh tetangganya demi sepotong roti saking laparnya. Buya, apakah akan sampai kita ke tingkat itu? Kalau hadisnya seperti itu, ya pasti sampai. Itu hadisnya untuk kapan itu, Buya? Akhir zaman. Mungkin setelah generasi kita kali. Tidak, saya katakan di generasi kita. Kapan itu bulannya? Kapan itu tahunnya? Tunjuk pemilik langit dan bumi, Allah yang maha tahu. Tetapi menurut tanda-tanda, urut-urut tanda-tanda akhir zamannya, di zaman kita ini, Pak. Nah, jadi kita menyambut dan menghadapi Ramadan ini dengan penuh harap kepada Allah. Ya Rabb, bila memang ini adalah Ramadan terakhirku. Seharusnya judul ceramah kita adalah mungkin saja ini Ramadan terakhir kita. Ini harusnya ceramah kita. Mungkin saja ini Ramadan terakhir kita. Sebab, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sebab-sebab, faktor-faktor, asbab untuk terwujudnya, Rasulullah bersabda, di akhir zaman, umatku yang wanita dibandingkan laki-laki, perbandingannya 1 berbanding 50. 1 laki-laki, 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki? Mereka banyak meninggal dunia. Kenapa mereka banyak meninggal dunia? Karena pertumpahan darah. Karena peperangan yang tidak bisa dielakkan. Wanita pasti paling prioritas untuk dilindungi dan diselamatkan. Ada apa-apa? Wanita disuruh mundur, sembunyi. Dan laki-laki yang maju. Dan faktor-faktor menuju kepada pertumpahan darah itu adalah faktor ekonomi, faktor perbatasan negeri, faktor politik, faktor rebut rampas harta kekayaan milik negeri orang lain, sehingga banyak kaum lelaki yang meninggal dunia. Jadi, jika demikian, kita positive thinking saja. Benarkah Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku? Sunnahnya seperti itu, Pak.
Memang kita dianjurkan untuk menganggap inilah ibadat terakhirku. Bisa jadi. Inilah Ramadan terakhirku. Bisa jadi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di kampung tempat pesantren kita yang laki-laki di Sari Lawe, Allah, beberapa hari belakangan ini banyak betul laki-laki yang meninggal, Pak. Sebentar sudah ada tanda laki-laki, tanda ada orang meninggal. Pasti tanya Fulan bin Fulan, laki-laki. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Udah dekat Ramadan, meninggal. Betapa tidak berezekinya beliau ya Pak ya. Sudah dekat Ramadan, meninggal. Kemarinnya sehat Pak Ustadz. Kemarinnya masih sehat Bu ya. Kemarin masih ngangkul bareng, kami gotong royong. Dan sekarang meninggal. Ini yang saya maksud Pak. Kita tak tahu ke depan itu apakah ini betul Ramadan kita. Kalau iya, tiru sahabat yuk. Sahabat itu satu. Mereka menyambut Ramadan itu dengan nangis. Doa kepada Allah. Kita tiru ini Bapak Ibu. Kita nangis nyambut Ramadan. Kenapa nangis? Gemeteran para sahabat. Jangan sampai hamba tak sampai Ramadan ya Allah. Jangan sampai Ramadan ini hamba tak dapatkan ya Allah. Mereka doa terus doa beberapa bulan. Dari Rajab, Sya'ban. Mereka sudah nangis-nangis memohon kepada Allah. Agar Allah izinkan mereka mendapatkan Ramadan. Ketika mereka berdoa, isi doa mereka juga salah satunya, ya Allah, izinkan hamba mendapatkan Ramadan ini dan jadikan hamba memiliki energi. Beri hamba taufik agar hamba bisa hidupkan hari-hari siang Ramadan, hari-hari malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Khasnya baca Quran kepada Engkau, ya Allah. Ini yang pertama. Selanjutnya dalam Ramadan, mereka berlomba. Seluruh sahabat hampir lupa dengan yang lain. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Wahai Bapak Ibu, kita tiru Ramadannya para sahabat. Sahabat 11 bulan sebelum Ramadan datang, mereka mencari dunia. 1 bulan mereka perai dari dunia. Tahu perai? Tahu perai, Pak? Mereka total libur dari dunia. Nggak ada yang buka leleh. Ada yang buka kedai. Nggak ada yang makan tuo. Kalau ada kantor dulu ada kantor dah. Ya, jadi mereka itu memang tutup total. Seperti kata para sahabat, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah masuk, apalagi 10 terakhir Ramadan ya, kendaraannya pun dimasukkannya ke kuda. Kalau bahasa awaknya Pak, kendaraan Nabi ketika itu adalah onta, kuda, dikandangkan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk Ramadan, beliau menyedikitkan makan. Dan beliau tidak lagi mau mengurus urusan dunianya. Masya Allah. Kami meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 11 bulan dah cukuplah untuk mencari tabungan buat menghidupi 1 bulan Ramadan. Nah kalau kita sekarang ini mungkin kita tak mampu macam itu. Tapi minimal kita cekek Pak dunia kita nih. Kita cekek. Kurangi pengeluaran dan kurangi juga pemburuan terhadap dunia. Apalagi 10 terakhir. Ini yang kasihnya orang penggalih-penggalih itu. Orang pedagang-pedagang di pasar-pasar. 10 terakhir Ramadan bagaikan malam Lailatul Qadar untuk memburu rezeki dunia. Sayang sekali. 10 terakhir Ramadan itu betul-betul nggak ada lagi kaitan dengan dunia. Bahkan bini pun ditinggal, Pak. Ngapain mereka? Etikaf. Seluruh sahabat itu etikaf 10 terakhir Ramadan. Mereka tidak lagi ngurus dunia. Anak juga tidak lagi diurus. Karena anak langsung diurus oleh istrinya di rumah. Kemudian sang suami ngapain? Ke masjid. Kalau istri di rumah bersaing dengan suaminya. Mereka punya perlombaan khusus untuk menamatkan Quran. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, pernahkah Bapak Ibu mendengarkan bagaimana para sahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Seluruh sahabat tiap 3 hari 3 malam khatam 1 kali Al-Qurannya. Seluruh sahabat. Saya tidak ada membaca ada sahabat yang tidak mengkhatamkan. Setiap 3 hari dalam 1 bulan Ramadan mereka khatam baca Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan, Buya, kalau kami bertanya Buya, mana yang lebih afdol? Kami mempelajari mentahsin tajwid Al-Quran, tafsir Al-Quran di bulan Ramadan, atau kami memperbanyak tamatkan Al-Quran? Jawabannya adalah tamatkan Al-Quran lebih diperbanyak daripada kesibukan-kesibukan yang lain. Bahkan Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, menghentikan majelis ilmunya
demi memperbanyak menghatamkan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, Ramadan ini, karena ini kita anggap sebagai Ramadan terakhir kita jadikan ini Ramadan perpisahan kita dengan Al-Quran. Maksudnya perpisahan bagaimana? Seerat-eratnya Al-Quran dipeluk, sebanyak-banyaknya Al-Quran dibaca, siang hari baca, malam hari baca. Orang yang sanggup baca Al-Quran banyak yang menyedikitkan makannya bulan Ramadan. Sahurnya standar, berbukanya sedikit. Insya Allah Ta'ala dia akan sanggup baca Al-Quran banyak. Kalau tidak, badan panjang, sampai angke, parikanya, mato balik. Ditambah pula hadis palsu. Man nama fi yaumi ramadanihi atau naumus saimi ibadah. Tidurnya orang yang sedang puasa adalah ibadah. Itu hadisnya palsu. Akhirnya dia tidur kayak ular. Tidak. Kita tirulah Rasulullah, tidur para sahabat. Bagaimana mereka menjauhkan lambung mereka sejauh-jauhnya dari tempat tidur di malam hari. Apalagi siang. Siang mereka full untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau enggak, mereka pergi berjihad. Jadi aneh ya Pak ya. Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah. Dan ini adalah hari-hari yang indah bagi mereka. Berjihadnya bulan Ramadan. Pergi berperang di bulan Ramadan. Berdakwah di bulan Ramadan. Ya. Dalam artian mengembangkan Islam dalam bulan Ramadan. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan. Imam Syafi'i menamatkan Al-Quran 12 jam siang tamat 1 kali. 12 jam malam tamat 1 kali. Dulu Pak, saya nggak kepikir oleh saya. Saya pernah coba, karena saya bukan hafiz Quran, saya pernah coba membaca Al-Quran dari pagi non-stop ya. Dari lepas sahur itu, baca. Dengan bacaan yang cepat. Ternyata saya hanya sanggup 15, 16, 17 juz. 12 jam. Masya Allah. Nggak kepikir oleh saya bagaimana cara Imam Syafi'i bisa 30 juz. Tak terpikir oleh saya bagaimana sahabat Utsman bin Affan yang menamatkan Al-Quran dari Al-Fatihah masuk Al-Baqarah sampai An-Nas hanya dalam 1 kali khatam di Hijr Ismail. Ya, waktu salat witir. Di salat witir tamat Al-Quran 30 juz. Dulu nggak kepikir oleh saya gimana caranya nu. Tapi sekarang hal itu tidak menjadi mustahil. Kenapa? Pesantren yang kami asup dengan izin rahmat dan nikmat dari Allah. Santri-santri kami Pak sudah sanggup membaca Al-Quran 30 juz 1 kali duduk di depan syekh. Ada yang 6 jam 7 menit. Ada yang 5 jam 20 menit. Yang paling keren kemarin itu adalah namanya Hafiz juga. Masya Allah 4 jam. 4 jam 25 menit selesai khatam Al-Quran. Saya tak percaya. Tapi kata kawan-kawannya semuanya, benar Bu ya. Hafiz sudah 4 jam 25 menit. Saya katakan, Hafiz duduk. Saya buka Al-Quran, sambung ya. Kamu lanjutkan bacanya. Tapi dengan bacaan bisa 4 jam 25 menit. Siap ya katanya. Saya baca, lanjut. Ya lanjut. Cepat sekali Pak. Allah, gak ketemu saya salahnya di mana. Cepat sekali. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang masuk akal. Utsman bin Affan bisa dalam 1 kali witir, bisa tamatkan Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i dalam 1 malam, tentu saja Imam Syafi'i ada tidurnya juga ya. 1 malam khatam 30 juz. Walaupun Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang membaca Al-Quran tamat 30 juz, kurang dari 30 hari, dia tidak akan memahami Al-Quran. Dalam artian, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia baca itu. Pemahamannya, ilmunya nggak akan dapat. Betul, kalau dia mentargetkan untuk mendapatkan pemahaman. Kalau mendapatkan pemahaman, 1 bulan, khatamlah 1 kali. Sambil mencari, ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Dengan membaca itu kita tahu artinya, itu 1 bulan. Bisa kita dapatkan pahamnya isi Al-Quran. Tapi kalau yang membaca, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hanya sekedar murajaah Quran.
Dapat pahala sih dapat. Untuk paham Al-Quran tidak akan bisa dapat. Ya. Nah, target bulan Ramadan bukan untuk tadabbur, bukan untuk ta'ammuk, bukan untuk membahas dan membedah ayat-ayat Al-Quran, tetapi untuk menamatkan sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang tak sanggup baca cepat, standar sajalah. Standarnya bagaimana? 3 hari khatam 1 kali. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tidak? Sanggup tidak? Sanggup, kenapa nggak sanggup? Sahabat-sahabat juga manusia kok. Ya, kalau 3 hari bisa. Saya dengan nikmat Allah 1 hari 1 malam bisa 1 kali. Tetapi yang 1 hari kayak Imam Syafi'i saya tak sanggup. Itu memang orang yang hafiz saja bisa itu. Ya, anak-anak kami Pak bukan berbangga-bangga, tapi kita tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka berceritalah. Dan saya bercerita dengan nikmat Allah ya. Wahai Bapak Ibu, santri-santri kami setiap hari itu yang sudah hafiz ya, wajib membaca 10 juz setiap hari. Tapi tiap hari Kamis 30 juz. Tiap hari Jumat 30 juz. Nanti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ini kembali 10 juz, 10 juz, 10 juz murajaahnya. Ya, nanti Kamis 30 juz, Jumat 30 juz. Ya, kalau macam ini tentulah mereka jadi lancar, linci membaca Qurannya. Seperti kata pepatah Minang, apa kaji dek baulang, abih gali dek gali tiek, alai? Siu. Apa kaji dek baulang, abih gali dek gali tiek, pasah jalan dek batampuh. Pasah jalan dek batampuh. Saking seringnya diulang, 10 juz sehari, 10 juz sehari. Awak mendengar 10 juz sehari, kalau kata kepala rasanya. Gimana itu 10 juz sehari? Ternyata 10 juz sehari itu Masya Allah Pak. Maaf ya Pak ya, putra saya usianya baru masuk 13 tahun. Kemarin saya tanya, waktu kami kan ada acara seminggu yang lalu. Kami menantuan di sini Pak. Ya, dengan orang Pekanbaru. Kami acara anak saya sebelum dia nyebur masuk ke kolam renang. Jadi acaranya itu di kampung, dia kampung apa itu, dekat dengan airport lokasinya. Yang ada masakan kampungnya. Khas Melayu gitu ya Pak ya. Saya tanya sama anak saya sini nak, siapa tadi yang menyimak Ananda? Yang menyimak tadi Abang Umar katanya. Abang Umar. Berapa tadi khatam Qurannya, membaca Qurannya? Baru 2 juz Pak. 2 juz itu berapa lama membacanya? Setengah jam katanya. Setengah jam anak kecil. Setengah jam 2 juz. Ya, wahai Bapak Ibu, ternyata saya tanya, Ananda berapa sanggup membaca sehari? Kami biasa disuruh oleh Syekh 4 juz atau 5 juz sehari. Tapi kalau hari Kamis Pak, karena hafalannya baru 8 juz ya, wajib 8 juz semuanya. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ingin pondok-pondok pesantren tahfiz Quran kita nanti, kalau dapat, belajarnya metodenya seperti yang diajarkan Syekh kita Pak. Karena anak-anak ini 1 tahun paling lama udah hafiz Quran 30 juz dan hafalannya kuat. Ya, bahkan ada anak yang 5 bulan hafiz Al-Quran, saya tes dia lulus. Saya tidak berbohong, mari datang. Mari datang ikut dengan saya ke Payakumbuh, kita tes anak itu Pak. Orang Bukit Tinggi anaknya. Ya, orang Bukit Tinggi. Kita tes anak itu, kalau Bapak menemukan saya berbohong, saya kasih Bapak hadiah. Saya ikutkan Bapak umroh dengan biaya dari saya. Jadi saya tak bohong, 5 bulan, tatam 30 juz Al-Quran. Hafal dalam kepalanya, dites ayat mana saja, dia bisa. Dengan izin dan nikmat dari Allah. Nah, tahfiz macam ini yang ingin kita wujudkan. 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Standar kami yang paling ini Pak, 3 tahun sudah wajib hafiz Al-Quran 30 juz, mutskil. Tidak boleh tidak. Tapi memang ada anak-anak yang memiliki kemampuan yang agak kurang, maka mereka kami beri dispensasi. Dispensasinya apa? Minimal 20 juz, sudah hafal 30, sudah hafal Al-Quran dalam 3 tahun, dan nanti anak kami masukkan yang 10 juz sisanya untuk menjelang masuk ke tingkat SMA-nya, kami masukkan mereka ke tahili namanya. Tahili itu adalah anak ini nggak langsung masuk ke tingkat SMA, mulazam al-hufaz, tapi sempurnakan dulu 30 juznya. Jadi nambah 10 juz lagi 1 tahun ke depan. Nah, wahai Bapak Ibu, pokoknya yang bisa masuk tingkat SMA di pesantren kita adalah anak-anak yang habis Al-Quran 30 juz dan hafalannya sudah puas. Program berikutnya adalah program Pikon dan program mengambil sana. Setelah itu baru mengambil qiraah.
Syekh menguasai 10 qiraah asyara kubra, 10 qiraah asyara sughra, dan beliau menguasai 20 riwayat. Ya, jadi dengan ini murid-murid bisa mendapatkan total keilmuan Al-Quran ini secara sempurna. Kita kembali wahai Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tidak mungkin rasanya menjadi hafizah, biayai anak-anak punya kemampuan untuk menjadi hafiz. Selama dia baca Al-Quran seumur hidupnya, selama dia mengajarkan Al-Quran, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan nanti di akhirat, Bapak Ibu akan dibawanya, termasuk di antara 10 orang yang diberi syafaat adalah orang yang membiayainya, sehingga dia bisa menjadi hafiz Al-Quran dan menjadi guru penghafal Al-Quran. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, cerita kita tentang masalah dahsyatnya Ramadan, Al-Quran dan sebagainya, ini tak akan ada putusnya. Cuma saya berharap Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan momen ini. Kalau Bapak Ibu masih punya anak cucu, masih punya anak keturunan, berazamlah di akhir zaman ini masukkan mereka ke pesantren tahfiz Quran. Daftarkan mereka segera. Buya ke tempat Buya bisa enggak? Saya kasih tahu ya, yang mau mendaftar ke tempat kami bisa, tamat SD. Tapi syaratnya baca Qurannya sudah bersih. Tajwidnya, tahsinnya sudah bersih. Punya hafalan minimal 1 juz bersih, juz 30. Tapi kita prioritaskan yang sudah hafal 3 juz. Apalagi lebih dari itu, kita prioritaskan itu. Dan kita membatasi anak yang akan kita terima, wahai Bapak Ibu. Nah, setiap kali anak membaca Al-Quran di sana, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu di rumah. Bapak sedang mengalir, Bapak sedang di kantor, Ibu sedang di rumah, masa pahalanya terus mengalir? Karena anak kita terus baca Quran. Bayangkan Pak, dia nanti setelah dia ahli, dia ajarkan pula orang lain mengajar Al-Quran. Kemudian orang-orang membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran ini dari anak kita, nanti ngajar pula. Pahala mereka semua ngalir pada Bapak Ibu sebagai ayahnya, sebagai bundanya. Allahu Akbar. Sementara rezeki anak ini dijamin oleh Allah. Hafiz Al-Quran dijamin rezekinya. Maaf ya Pak ya, bahkan lebih baik daripada seorang PNS. Bahkan lebih baik dari seorang pedagang. Apabila dia punya rezeki, maka rezekinya dunia akhirat. Rezekinya penuh barokah. Dan orang-orang tua pasti akan berebutan ingin bermenantu anak yang hafiz Al-Quran. Biasanya begitu Pak. Nggak pernah. Belum lagi tamat, sudah diperebutkan untuk ngajar, untuk menjadi menantu dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin dari saya, waktu sudah jam 6:30 lewat, dan ini hari Jumat. Iya Pak ya. Bapak mau ke kantor juga nih? Ya, kalau enggak ke kantor mungkin masih bisa kita lanjutkan diskusi sebelum kita berdoa bersama. Nah, kalau Bapak Ibu ingin diskusi tentang Ramadan kita ya, atau tentang hal-hal yang seperti keislaman atau tentang akhir zaman, tapi saya tidak bisa lama-lama juga. Jam 10 menit saja saya kasih waktu. Kalau ada yang mau diskusi, tanya jawab, tafadhol. Jika tidak, kita tutup dengan doa. Juga di luar sudah tersedia madu yang sudah kami ruqyah. Ya, ada madu yang sudah kami ruqyah. Dan madu ini bukan hanya saja cita rasanya yang enak, tetapi telah banyak yang Allah sembuhkan melalui konsumsi madu yang telah diruqyah. Bapak Ibu perlu tahu, madu ini 100% keuntungannya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika saya menyampaikan ini, saya menjadi tidak malu, tidak ada beban, sebab Bapak Ibu bertransaksinya dengan Allah. Dan Bapak Ibu menjemput kesembuhan dari Allah. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, wajib kamu menyembuhkan semua penyakit kamu dengan 2 hal. 1, dengan Al-Quran. 2, dengan madu, kata Rasulullah. Sekarang Al-Quran dan madunya kita satukan. Al-Quran kita ruqyahkan ke dalam madu, maka madu dikonsumsi, maka Bapak Ibu sudah menjemput janji Nabi SAW. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Syifa'ul linnas, madu ini menyembuhkan semua penyakit yang ada pada manusia. Ya Bapak Ibu, dapatkan di luar sana, maka sambil Bapak menjemput kesembuhan dari Allah SWT untuk berbagai macam penyakit. Buya, saya diabetes, jangan takut. Kalau Bapak Ibu memang diabetes, justru penyembuh diabetes itu adalah madu. Asal madunya benar, asal madunya asli. Dan madu itu tidak menimbulkan mudarat. Bapak minum sedikit, Bapak minum banyak, ya, tidak akan menimbulkan mudarat. Tetapi selalu bermanfaat. Namun tolong diingat, jangan minum madu pakai air panas. Maka matilah unsur dan zat madunya. Ya, jangan minum. Tapi dengan air hangat kuku tidak apa-apa. Yang paling bagus dengan air biasa. Air biasa ya. Air yang tidak panas sama sekali. Air sejuk, air dingin.
silakan minum. Jangan pakai es juga, karena es dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita. Konsumsi ini wahai Bapak Ibu. Kemudian yang paling bagus adalah Bapak minum. Sampai pakai air Bu ya. Airnya belakangan saja untuk sekedar menghilangkan rasa manis yang terlalu. Minum wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Demikian ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada beberapa video saya mencontohkan minum madu 1 gelas. Ya, itu baru namanya minum madu. Minum madu itu 1 gelas. Sembuh Pak. Bapak sakit berat, minum pagi, minum sore. Insya Allah besok sudah normal kembali, sudah sehat kembali. Apa sakit Bapak? Dengan cepat Allah sembuhkan. Makanya ada sahabat yang datang pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan sakit berat di perutnya ya Rasul. Kata Rasul, minumkan dia madu. Setelah dikasihkan madu, enggak sembuh. Datang lagi ya Rasulullah, dia masih sakit. Maka kata Rasulullah, tambahkan lagi, minumkan lagi dia madu. Kemudian datang lagi, setelah itu ya Rasulullah masih sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, minumkan lagi dia madu. Setelah itu baru datang lagi, dia udah sembuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah maha menepati janji. Tidak mungkin Allah akan menyelisihi janjinya. Madu ini menyembuhkan. Al-Quran juga menyembuhkan. Dan ini disatukan dua-duanya. Semoga bermanfaat. Ambillah madunya, dapatkan kesembuhannya, dapatkan pahalanya, dan dapatkan tambahan tabungan akhiratnya. Ya, dapatkan di luar sana. Semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian saja dari saya. Dan kita berdoa sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.